Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi untuk mata kuliah kimia polimer, yaitu membahas mengenai berat molekul larutan polimer, khususnya larutan polimer, viskometri, dan distribusi berat molekul. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Fiska Isneni, Marcella Dwirianti, Berliana Gita, Juliana Friska, Devi Wulandari, dan Veronica Luciana. Sekarang di sini saya akan menjelaskan mengenai larutan polimer. Seperti halnya pada larutan, tentu ada pelarut dan zat terlarutnya. Nah, di sini zat terlarutnya itu adalah polimer itu sendiri. Nah, untuk pelarutan polimer itu terbagi dalam dua tahap. Tahapan yang pertama adalah molekul pelarut berdifusi melewati matriks polimer sehingga membentuk gel. Tahap yang kedua, gel yang telah terbentuk itu pecah dan molekul-molekulnya terdispersi ke dalam larutan yang sejati. Umumnya, proses pelarutan ini berlangsung dengan waktu yang lama, namun ada beberapa juga polimer-polimer yang menjadi larutan itu dalam waktu yang singkat, tergantung dari apa sih pelarutnya, tergantung pada pelarut-pelarut tertentu. Polimer yang lainnya bisa juga membutuhkan periode pemanasan yang lama, jadi dia harus dipanaskan terlebih dahulu dekat titik lebur dari polimer itu. Dan polimer-polimer jaringan itu tidak bisa larut, tapi biasanya membengkak atau menggelembung dalam hadirnya pelarut. Dan beberapa polimer linier tidak bisa dilarutkan dengan cara apapun, sehingga tidak adanya kelarutan itu tidak perlu diartikan bahwa polimer yang bersangkutan itu adalah polimer tipe jaringan. Jadi meskipun dia tidak terlarut, itu bukan berarti adalah polimer tipe jaringan. Lanjut ke slide selanjutnya. Suatu proses kelarutan itu diatur oleh hubungan energi bebas, yaitu delta G sama dengan delta H min T delta S, di mana delta G adalah energi bebas, delta S adalah entropi larutan, dan delta H adalah entalpi larutan. T-nya adalah suhu. Jika polimer itu spontan larut, maka delta G-nya itu adalah kurang dari 0 atau negatif. Di sini S selalu bernilai positif dan besarnya entalpi larutan atau delta H itu akan mempengaruhi dari besarnya delta G atau besarnya energi bebas. Telah diusulkan bahwa panas percampuran atau delta H mix itu berhubungan dengan parameter-parameter konsentrasi dan energi, sehingga dapat dirumuskan bahwa delta H mix sama dengan V mix dikali delta E1 per V1 kuadrat min E2 per V2 kuadrat dipangkatkan 2 dikali C1 C2, dimana delta H mix itu adalah panas pencampuran, V mix itu adalah volume total campuran, E1 dan juga E2 itu adalah energi penguapan, delta E1 per V1 dan juga delta E2 per V2 itu adalah rapat energi kohesif, C1 dan C2 adalah fraksi volume. Nah, jika delta E1 per V1 pangkat setengah dan juga delta E2 per V2 pangkat setengah itu diganti dengan Do, maka persamaan ini dapat ditulis delta H mix sama dengan V mix atau volume mix, volume total campuran, dikali Do 1 min Do 2 kuadrat dikali C1 kali C2, dimana Do itu adalah parameter kelarutan, Do 1 adalah parameter kelarutan pelarut, dan Do 2 adalah parameter kelarutan polimer. Dari persamaan H mix sama dengan V mix dikali Do 1 min Do 2 kuadrat C1 kali C2, Do ini kan adalah sebuah parameter kelarutan, dimana kalau berarti parameter itu kan adalah ketika
parameter kelarutan itu, berarti kita bisa tahu dia ini kelarutannya seberapa dilihat dari si parameter itu, alat ukurnya gitu kan. Nah, supaya sebuah polimer itu bisa larut, atau tadi kan di awal sudah diberitahu bahwa polimer itu akan larut dengan spontan jika delta G-nya atau energi Gibbs-nya itu nilainya negatif. Nah, di sini supaya bisa larut atau delta G-nya nilainya negatif, maka delta H mix-nya itu harus kecil nilainya. Di awal tadi juga kita sudah bilang bahwa nilai dari delta H itu menentukan tanda atau menentukan nilai dari delta G juga. Nah, karena delta H mix-nya harus kecil, maka do 1 min do 2 kuadrat itu juga nilainya harus kecil. Karena kalau do 1 min do 2 kuadrat nilainya besar, maka nanti H mix-nya akan besar juga. Nah, gimana sih supaya nilai do 1 min do 2 nya harus kecil? Maka nilai keduanya ini harus mirip, atau harus nilainya tuh kurang lebih sama. Nah, ketika nilai do 1 itu sama dengan do 2, maka kelarutan hanya akan dipengaruhi oleh entropinya aja, atau delta S-nya saja. Sehingga ramalan-ramalan mengenai kelarutan berdasarkan pada penemuan pelarut dan juga polimer dengan parameter-parameter kelarutan yang sebanding, yang membutuhkan cara atau alat untuk menetapkan rapat energi kohesif. Rapat energi kohesif ini adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan suatu molekul dari tetangga-tetangga terdekatnya. Dengan demikian, hal ini analog dengan panas penguapan per volume. Di awal tadi pada slide ke-3 itu kita lihat bahwa rapat energi kohesif itu adalah delta E per V. Di sini analog dengan, karena dia adalah energi yang diperlukan, maka dia analog dengan delta H vaporization atau delta H penguapan per volume. Dia analog dengan panas penguapan per volume untuk senyawa-senyawa yang sifatnya volatil atau mudah menguap. Nah, untuk pelarutnya di sini untuk do 1 ini bisa dihitung langsung dari panas laten penguapan atau delta H vaporization dengan menggunakan rumus delta E sama dengan delta H vaporization min RT, di mana R ini adalah tetapan gas ideal dan T ini adalah waktu dalam Kelvin. Sehingga do 1 sama dengan delta H vaporization min RT per V pangkat setengah. Karena polimer-polimer memiliki tekanan uap yang bisa diabaikan, maka metode yang paling mudah untuk menghitung do 2 adalah dengan menggunakan tetapan antaraksi molar gugus. Tetapan ini diturunkan dari hasil penelitian terhadap senyawa-senyawa dengan berat molekul rendah yang melahirkan nilai-nilai numerik untuk berbagai gugus molekul berdasarkan pertimbangan gaya-gaya antar molekul. Nah, di sini terdapat dua set nilai-nilai numerik tersebut, atau G ya di sini disebutnya. Itu ada dua set. Yang pertama set G small dan ada G high. Untuk small ini diturunkan dari panas penguapan, sementara untuk high ini didasarkan pada pengukuran dari tekanan uap. Bisa dilihat pada tabel 2.1. Terlihat bahwa sangat beda nilainya ya antara yang dari small dan juga dari high. Misalnya untuk yang CH3, gugus CH3 untuk nilai G smallnya adalah 214,
Sementara untuk nilai Hoi-nya adalah 147,3. Nah, selanjutnya di sini terakhir ada contoh soal di mana di sini diketahui bahwa polistirena yang punya massa jenis 1,05 dan massa unit 104 serta strukturnya itu seperti gambar di samping, berapa sih parameter kelarutannya? Nah, berdasarkan nilai-nilai Gesmo, maka parameter kelarutannya adalah 9,0. Hal ini diperoleh dari kita lihat struktur dari polistirena itu. Di situ ada vinilnya, lalu ada CH2-nya dan juga ada C-nya saja. Nah, di sini vinil kita bisa lihat di Gesmol itu adalah dia nilainya adalah 735. Maka di sini kita tulis 735. Lalu ada CH2, di situ nilainya 28 dan ada CH nilainya 28 dan ada CH2 nilainya 133. Maka ditambahkan lalu dikalikan 105 dibagi 104. 104 ini adalah unit massa ulangnya. Nah, hasilnya adalah 9,0. Nah, sementara itu untuk berdasarkan data Hoi, maka tetap 105 dibaginya juga dengan 104, tapi nilai dari penjumlahan semuanya ini, yang pertama itu kita lihat di situ ada vinil. Vinil itu di sini nggak ada nilainya untuk vinil di data Hoi, tapi dia ada di cincin aromatiknya. Itu 117,1. Itu di setiap CH rangkap 2. Nah, kita tahu bahwa dalam vinil atau dalam cincin aromatik itu ada 6 CH rangkap 2 gitu. Jadi itu dikalikan 6 dikali 117,1 ditambah 131,5 itu kita peroleh dari CH2. Di sini kan juga ada CH2 juga dan CH yaitu 85,99. Lalu dijumlahkan dikalikan 101,05 dan dibagi 104. Maka hasilnya adalah 93. Baiklah, setelah kita menetapkan suatu sistem polimer pelarut, maka pertimbangan yang lain adalah bagaimana molekul-molekul polimer itu berkelakuan dalam pelarut tersebut. Yang istimewa dari penetapan berat molekul adalah besar resultannya atau volume hidrodinamik dari molekul-molekul polimer tersebut dalam larutannya. Dengan menganggap bahwa molekul-molekul polimer dengan berat molekul tertentu satu sama lain dapat dipisahkan dengan sempurna oleh pelarut, maka volume hidrodinamikanya ini akan bergantung pada berbagai faktor, termasuk interaksi antar molekul pelarut dan polimer, kemudian percabangan rantainya, efek konformasi yang timbul dari polaritas dan rintangan sterik gugus substituen, serta rotasi terbatas yang ditimbulkan oleh resonansi. Biasanya rotasi terbatas yang ditimbulkan oleh resonansi ini umumnya terjadi pada poliamida. Coba bisa dilihat strukturnya di sini, di mana poliamida ini mengalami resonansi atau delokalisasi elektron. Dengan adanya gerak Brown, molekul-molekul mempunyai bentuk yang berubah secara kontinu. Maka dari itu, untuk meramalkan besar molekul harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan statistik dan dimensi rata-rata. Untuk polimer, untuk molekul polimer pada umumnya, ukuran itu dinyatakan dengan istilah jarak rata-rata kuadrat antar ujung-ujung rantai atau vektor R kuadrat untuk polimer linear, dan untuk polimer yang bercabang itu digunakan radius putar rata-rata kuadrat
terhadap pusat gravitasi atau vektor S kuadrat. Di sini dilambangkan dengan vektor S kuadrat. Gambar di bawah ini, gambar yang ada di layar ini merupakan ilustrasi arti jarak ujung-ujung rantai dan juga radius putar pada gravitasi pusat dari perspektif suatu struktur koil dari molekul polimer yang memiliki pusat gravitasi pada titik awal. Bentuk rata-rata dari suatu molekul koil adalah bentuk bola. Semakin besar afinitas pelarut terhadap polimer, maka kecenderungan menjadi bola akan semakin besar, yaitu akan membentuk sebuah volume hidrodinamiknya. Ketika interaksi pelarut polimer berkurang, maka interaksi intramolekul menjadi lebih penting, yang menimbulkan penyusutan volume hidrodinamik tersebut. Untuk mengekspresikan sebuah jari-jari ujung dan juga radius pada pusat gravitasi, kita bisa menggunakan dua faktor untuk mengekspresikannya. Faktor pertama adalah dengan dimensi tetap, yaitu R0 atau S0, dan faktor ekspansi yang kita lambangkan dengan alfa. Dengan demikian, faktor ekspansinya itu ada vektor R kuadrat sama dengan R0 kuadrat dikali alfa kuadrat, dan untuk radiusnya ada vektor S kuadrat sama dengan S0 kuadrat dikali alfa kuadrat. Dimensi tetap mengacu kepada ukuran eksklusif makromolekul dari efek-efek pelarut yang ditimbulkan dari kombinasi rotasi bebas dan interaksi-interaksi sterik intramolekul. Faktor ekspansi ini akan timbul dari interaksi antar pelarut dan polimer, dan untuk suatu polimer linear jari-jarinya ini sama dengan 6 dikali radius kuadrat. Maka dari itu, karena alfanya sama dengan yang seperti rumus yang ada di layar ini, maka alfa akan menjadi besar daripada kesatuan dalam suatu pelarut yang baik atau yang ideal, atau dan dimensi yang sebenarnya akan melampaui dimensi-dimensi tetap. Nilai alfa yang lebih besar ini mengartikan pelarut yang lebih baik. Untuk kondisi khusus di mana alfa sama dengan 1, polimer-polimer mengambil dimensi tetapnya dan berkelakuan sebagai suatu koil statistik yang ideal. Karena sifat-sifat kelarutan bervariasi dengan suhu dalam suatu pelarut tertentu, maka nilai alfa ini bergantung dengan suhunya. Untuk suatu suhu jenis polimer dalam pelarut tertentu yang suhunya rendah, di mana alfa sama dengan 1, suhu tersebut disebut dengan suhu theta atau suhu Flori, dan pelarutnya juga disebut dengan pelarut theta. Sebagai tambahan, polimer tersebut dikatakan berada dalam keadaan theta. Atau kalau kita bayangkan itu keadaan theta tersebut sebagai polimer yang berada dalam batas menjadi tidak larut. Dan kata lain, pelarutnya ini memiliki efek solvasi yang sangat minimal terhadap molekul-molekul yang bersolvasi. Ketika efek solvasi ini semakin kecil, maka akan menyebabkan gaya tarik antar molekul-molekul polimer menjadi dominan dan polimer itu menjadi mengendap. Nah, dari prinsip yang udah kita bahas tadi mengenai penentuan berat molekul dari interaksinya, maka parameter-parameter ini bisa kita hubungkan ke viskositas larutan menurut persamaan Florey-Fox. Persamaan Florey-Fox ini ada di layar, di mana untuk N ini yang bentuk seperti N ini adalah viskositas interistik. Kemudian untuk vektor M ini merupakan berat molekul rata-rata, dan tanda ini merupakan tetapan proporsionalitas yang sebanding dengan kira-kira 3 kali 10 pangkat 24 per mol yang disebut dengan tetapan Flori. Ketika R kuadrat ini kita gantikan dengan R0 kuadrat dan alfa kuadrat, maka akan diperoleh persamaan seperti yang ada di layar ini.
Kemudian bisa kita susun kembali menjadi seperti ini. Dan karena R0 dan jaraknya dan juga berat molekul rata-ratanya itu adalah tetapan yang menganggap K sama dengan seperti yang ada di layar, maka viskositas intrinstiknya tuh dapat dituliskan seperti ini. Nah, ketika suhu theta yang berarti alfa sama dengan 1, maka persamaan viskositas intrinstiknya akan menjadi seperti ini. Dan untuk kondisi selain suhu theta, maka persamaannya bisa dituliskan seperti ini. Nah, persamaan yang seperti ini adalah persamaan Mark-Hordwig-Sakurada. Persamaan ini itu penting, akan kita jumpai nanti, akan dibahas dengan teman saya, yaitu akan menghubungkan viskositas larutan encer dengan berat molekul. Selain penentuan berat molekul, pertimbangan praktis yang penting akan muncul dari efek larutan. Ketika seseorang bergerak dalam arah larut yang baik ke yang jelek, dan gaya-gaya intramolekul menjadi lebih penting. Molekul-molekul polimer tersebut volumenya akan menyusut. Naiknya kekompakan ini melahirkan berkurangnya penyusutan, dan oleh karenanya viskositas larutan akan menjadi rendah, yang kemudian akan dibahas oleh teman saya secara spesifik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai viskometri. Jadi, viskometri merupakan metode yang digunakan untuk menentukan ketahanan suatu cairan terhadap aliran. Pengukuran viskositas larutan encer memberikan teknik yang paling sederhana dan paling banyak digunakan untuk penetapan berat molekul secara rutin. Viskometri bukanlah metode yang mutlak, di mana masing-masing sistem polimer mula-mula harus dikalibrasi dengan penetapan berat molekul mutlak, atau yang biasanya digunakan dengan menggunakan metode hamburan sinar yang dijalankan terhadap sampel-sampel polimer yang terfraksionasi. Lalu, viskositas ini diukur pada konsentrasi sekitar 0,5 gram per 100 ml pelarut dengan cara menetapkan lamanya aliran sejumlah volume larutan melalui kapiler yang panjangnya tetap. Lamanya aliran dalam detik dicatat sebagai waktu untuk meniskus lewat antara dua tanda batas pada viskometer. Lalu, alat ukur yang digunakan untuk menentukan kekentalan atau viskositas suatu zat cair disebut dengan viskometer. Baiklah, berikut ini kami menyajikan dua contoh tipe viskometer, yaitu viskometer Ablade dan viskometer Cannon-Vance, di mana keduanya ini memiliki perbedaan dari bentuknya. Di antara kedua tipe viskometer, tipe Ablade lebih mudah digunakan karena tidak perlu memiliki volume yang eksak untuk memperoleh hasil-hasil yang bisa ditambahkan, atau dengan menganggap bahwa reservoir cukup besar. Dengan demikian, konsentrasi bisa direduksi tanpa harus mengosongkan dan mengisi ulang viskometer tersebut. Tetapi dari jenis viskometer tipe manapun itu yang digunakan larutan polimer itu harus difiltrasi ke dalam viskometer karena partikel-partikel kotoran itu mempengaruhi lamanya aliran. Nah, filtrasi dapat digunakan dengan mudah dan diselesaikan dengan unit-unit filter mikro yang menggantikan jarum pada alat semprot hipodermik. Selanjutnya, viskositas juga diekspresikan dalam berbagai cara, yaitu yang pertama ada viskositas relatif, di mana nama IUPAC-nya rasio viskositas atau yang dilambangkan dengan eta rel, yaitu merupakan rasio atau perbandingan viskositas larutan terhadap viskositas pelarut atau etanol yang proporsional dengan pendekatan pertama untuk larutan-larutan encer ke rasio waktu-waktu aliran yang sesuai. Satuan viskositas biasanya dinyatakan dengan poise atau waktu aliran dibagi dengan berbagai ekspresi viskositas. Lalu ada viskositas spesifik atau yang dilambangkan dengan eta SP, di mana viskositas spesifik merupakan kenaikan fraksi atau bagian dalam viskositas, baik viskositas relatif maupun viskositas spesifik, keduanya tidak berdimensi. Ketika konsentrasi bertambah, viskositas pun bertambah. Sehingga untuk menghilangkan efek konsentrasi viskositas,
yaitu viskositas spesifik, dibagi oleh konsentrasi dan diekstrapolasi ke konsentrasi 0 untuk memberikan viskositas intrinsik atau yang dilambangkan dengan eta dalam kurung siku. Namun, terdapat viskositas ditetapkan pada konsentrasi tunggal dan viskositas inheren atau yang dilambangkan dengan eta INH yang digunakan sebagai indikasi pendekatan dari berat molekul. Viskositas inheren mengekstrapolasi ke viskositas intrinsik yang sama konsentrasi atau yang dilambangkan dengan C dari ekspresi viskositas dinyatakan dalam gram per 100 ml pelarut atau dalam gram per cm kubik. Demikian, viskositas inheren dan intrinsik memiliki satuan desiliter per gram. Di antara berbagai jenis viskositas tersebut, viskositas intrinsik paling bermanfaat dan mudah dipakai karena bisa dihubungkan ke berat molekul oleh persamaan Mark-Hawkwin-Sakurada. Untuk viskositas intrinsik sama dengan K, M, V per alpha, di mana MV adalah berat molekul rata-rata viskositas yang didefinisikan sebagai MV sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai tak hingga Ni Mi pangkat 1 plus alpha per sigma I sama dengan 1 sampai tak hingga Ni dikali Mi. Tetapan K dan alpha berturut-turut merupakan perpotongan dan gradien dari log viskositas intrinsik versus log MW atau log MN dari serangkaian sampel-sampel polimer yang terfraksionisasi. Plot-plot demikian berbentuk linier kecuali pada berat molekul rendah untuk polimer linier. Dengan demikian, log viskositas intrinsik sama dengan log K plus alpha log M. Berat molekul rata-rata viskositas terletak antara MW atau log Mn, polimer yang bersangkutan, namun lebih dekat ke MW. Oleh karena itu, akan diperoleh hasil-hasil yang lebih baik jika K dan alpha ditentukan dengan sampel-sampel terfraksionasi dengan nilai MW yang telah diketahui. Untuk mengevaluasi K dan alpha membutuhkan manipulasi yang cukup. Akan tetapi, sekarang telah dipublikasikan daerah nilai yang luas yang memperhatikan suatu spektrum lebar dari polimer pelarut dan suhu. Untuk sebagian besar polimer umum, nilai alfa bervariasi antara 0,5 untuk polimer koil acak dalam pelarut theta dan 0,8, sedangkan untuk polimer-polimer berantai panjang yang lebih menyerupai batang di mana volume hidrodinamikanya relatif besar. Nilai alfa mungkin menjadi 1,0, suatu keadaan di mana MV sama dengan log MW. Faktor-faktor yang bisa mengacaukan penerapan dari persamaan Mark-Hawkwin-Sakurada adalah percabangan rantai, distribusi berat molekul yang terlalu lebar dalam sampel-sampel yang digunakan untuk menetapkan nilai alfa dan K, solvasi molekul-molekul polimer, dan hadirnya rangkaian alternasi atau blok dalam rangka polimer. Oke, yang selanjutnya saya akan menyampaikan tentang distribusi berat molekul. Jadi distribusi berat molekul ini merupakan suatu karakteristik polimer yang penting. Nah, karena sama halnya dengan berat molekul, misalnya nih poliesterina yang memiliki berat molekul rendah pasti akan berbeda sifatnya dengan poliesterina yang memiliki berat molekul tinggi. Nah, hal itu sama dengan poliesterina yang memiliki daerah berat molekul sempit pasti sifatnya akan jauh berbeda dengan poliesterina yang memiliki daerah berat molekul yang lebar. Meskipun
berat rata-rata molekul itu sama, berat rata-rata molekul kedua sampel itu sama. Nah, cara penetapan distribusi molekul ini udah banyak sekali metode yang dikembangkan. Yang pertama itu ada kromatografi permeasi gel. Nah, tentu teman-teman pasti udah nggak asing ya dengan istilah kromatografi karena kita pernah belajar kromatografi itu apa. Nah, di sini kromatografi ini itu kromatografi permeasi gel atau gel permeation chromatography. Makanya bisa disingkat GPC. Jadi GPC ini adalah metode yang paling banyak digunakan untuk penetapan distribusi berat molekul. Jadi pemisahannya itu dikerjakan dalam suatu kolom yang diisi dengan bahan yang sangat poros yang memisahkan molekul-molekul polimer berdasarkan ukuran. Nah, makanya kromatografi ini biasanya disebut dengan kromatografi eksklusi ukuran. Nah, jadi pemisahannya itu terjadi berdasarkan hydrodynamic molekul, bukan berdasarkan berat molekulnya. Oke, selanjutnya di sini saya punya gambar. Seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa GPC ini bekerjanya berdasarkan ukuran hydrodynamic molekulnya. Jadi pemisahan ini terjadi dengan melewatkan sampel melalui kolom GPC yang diisi dengan bahan pengemas berpori. Nah, ini bisa teman-teman lihat di sini ada kolom. Di sini contoh-contoh kolomnya. Kemudian di sini kolomnya itu diisi dengan bahan pengemas berpori. Nah, di sini jadi ini bahan yang dimasukkan ke dalam kolom itu terdapat pori-pori kecil. Nah, sementara itu di sini ada polimer. Nah, polimer yang bulat-bulat besar ini itu polimer yang berukuran besar atau polimer dengan berat molekul yang lebih besar. Kemudian yang biru ini sedang dan yang hijau ini kecil. Nah, ketika polimer ini ingin melewati suatu kolom, nah tentu polimer yang ukurannya lebih besar, karena di sini ada pori-pori, dia tidak bisa masuk ke dalam pori-pori sini. Jadi langsung. Sementara polimer yang ukurannya sedang atau kecil itu mungkin yang sedang ada yang sebagian masuk, ada yang sebagian enggak. Nah, sedangkan yang kecil tentu dia akan masuk pori-pori, sehingga ketika ingin melewati kolom itu jalannya tuh harus melewati pori-pori tersebut, sehingga polimer yang ukuran kecil itu akan berjalan lebih lambat melewati suatu kolom, sedangkan polimer yang ukuran besar akan lebih cepat. Nah, jadi secara umum polimer yang ukurannya lebih besar ini akan menjadi yang pertama terelusi dari kolom ini. Nah, jadi ini merupakan representasi skematis dari suatu kromatograf permeasi gel. Oke, di sini ada tangki pelarut, di sini ada gasifikator, kemudian ini ada pompa tekanan tinggi. Nah, jadi pompa ini akan terus-menerus memompa pelarut dengan kecepatan yang telah ditentukan. Nah, makanya di sini ada injeksi sampel. Jadi injeksi atau injektor ini, di sinilah sampel itu dimasukkan. Sampel dimasukkan, kemudian cara memasukkannya itu bisa menggunakan suntik. Suntik yang menggunakan suntik itu manual, atau ketika kalian menggunakan mesin GPC yang lebih modern itu ada yang sudah langsung otomatis. Kita mau pakai sampel apa, jadi dia langsung masuk. Nah, di sini ada kolomnya. Proses yang kolom tadi itu sama dengan yang saya jelaskan sebelumnya, di mana polimer yang ukurannya lebih besar akan terelusi terlebih dahulu. Nah, kemudian selanjutnya ketika sampel telah melewati kolom, di sini kemudian akan melalui detektor untuk mengirimkan data mentah ke perangkat lunak pengumpulan data. Nah, di sini detektornya itu menggunakan viskositas, di sini detektornya itu menggunakan ultraviolet atau infrared. Nah, setelah melewati detektor ini, selanjutnya ia akan pergi ke suatu wadah. Nah, untuk menganalisis datanya kita dapat menggunakan suatu perangkat lunak.
Nah, selanjutnya metode GPC ini punya kekurangan. Masalah utama dalam mengkalibrasi kolom GPC khusus untuk suatu polimer yang khas adalah bahwa sampel-sampel standar yang sedikit dengan distribusi berat molekul sempit tersedia secara komersial. Jadi biasanya kan ketika menggunakan GPC itu polimer yang digunakan itu yang memiliki daerah molekul yang luas seperti poliesterina. Nah, ketika kita menggunakan polimer yang lain, sering kali didapatkan hasil atau nilai yang salah. Nah, untuk menghindari hal ini, maka digunakan metode kalibrasi universal. Nah, selanjutnya itu kalibrasi universal. Nah, jadi kalibrasi universal ini berdasarkan observasi. Nah, misalnya kita ini ada dari persamaan Mark-Howing. Jadi misal kita anggap ada dua polimer. Yang pertama di sini adalah polimer referensi, misalnya poliestirena, dan yang kedua di sini adalah polimer yang akan difraksikan. Nah, atau polimer 2. Jadi di sini ada eta 1 kali M1 sama dengan eta 2 dikali M2. Nah, eta 1 ini merupakan viskositas intrinsik, kemudian M1-nya itu berat molekul dari polimer 1, kemudian ini ada viskositas intrinsik dari polimer 2, dan berat molekul dari polimer 2. Nah, untuk menentukan nilai viskositas intrinsik ini adalah sama dengan K dikali MA. Nah, K-nya itu apa? K-nya itu merupakan koefisien Howing. Alpha juga merupakan koefisien Howing. Nah, teman-teman bisa buka di halaman 67 buku polimer yang ini. Nah, di situ ada tetapan berat molekul viskositas beberapa jenis polimer. Di situ ada nilai K-nya sama A-nya. Nah, di situ ada poliestirena, polietilena, vinylklorida, dan lain-lain, tergantung polimer apa yang akan dipakai. Jadi nanti tinggal dimasukkan saja. Nah, untuk menghitung berat molekul dari polimer yang kedua ini, berarti kita tinggal masukin rumus-rumusnya dan diperoleh ini. Log M2 sama dengan 1 per 1 plus A2 dikali log K1 per K2 ditambah 1 plus A1 per 1 plus A2 dikali log M1. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya. Jadi pada metode yang kedua itu terdapat pelarutan fraksi. Pada metode ini, pelarutan fraksi akan melibatkan ekstraksi polimer dalam suatu alat tipe softlet untuk melarutkan fraksi-fraksi yang berat molekulnya bertambah dengan berlangsungnya ekstraksi. Jadi pada prosesnya ini akan mengikuti prosedur kromatografi, di mana kolom kromatografi akan diisi dengan bahan lembam seperti butiran-butiran kaca ataupun juga pasir halus yang telah dilapisi dengan polimer. Lalu kolom kromatografi tersebut akan dialiri dengan suatu cairan non-polimer dan diikuti dengan bertambahnya jumlah pelarut yang dicampurkan pada cairan non-pelarut tersebut. Maka mula-mula polimer dengan berat molekul yang rendah akan larut terlebih dahulu dan diikuti dengan fraksi-fraksi dengan berat molekul yang lebih tinggi. Nah, pada metode yang kedua ini berlawanan dengan metode sebelumnya, yaitu metode GPC. Oleh karena itu, yang mula-mula akan dielusi adalah fraksi-fraksi dengan berat molekul yang rendah. Lalu, kombinasi pelarut dan non-pelarut yang khas yang biasa digunakan pada pelarutan fraksi ini yaitu untuk pelarutnya yaitu 2-butanon dan metanol. Untuk non-pelarutnya untuk pelarut fraksi polistirena, lalu pelarut silena
dan non-pelarut 1-propanol untuk polietilena. Metode yang ketiga yaitu pengendapan fraksi. Secara esensial, metode ini merupakan kebalikan dari metode sebelumnya, yaitu pelarutan fraksi. Prosedur yang akan dilakukan pada metode pengendapan fraksi ini yaitu dengan menambahkan sejumlah kecil non-pelarut ke dalam larutan homogen encer dari polimer polidispersi hingga material-material dengan berat molekul yang tinggi itu akan mengendap. Lalu endapan tersebut akan diambil dengan penyaring atau dekantasi. Lalu kemudian larutan yang merupakan larutan sisa itu akan ditambahkan kembali pelarutnya. Maka akan diulangi prosedur seperti pada sebelumnya. Nah, prosedur ini akan diulangi berkali-kali sampai dirasa masih perlu mendapatkan fraksinasi seperti yang diinginkan, dan juga semua polimer telah didapatkan kembali. Terdapat satu variasi dari pengendapan fraksi yaitu turbidimetri. Nah, pada variasi ini, ketika dalam larutan polimer itu ditambahkan suatu non-pelarut, maka turbidasnya itu akan terjadi dan direkam dengan sinar terhambur dalam suatu fotosel, lalu dikolerasikan dengan berat molekul. Metode yang keempat yaitu kromatografi lapis tipis. Setelah diteliti bahwa kromatografi lapis tipis apabila dilakukan di atas kepingan-kepingan yang dilapis silika gel atau alumina, itu bukan hanya sebagai metode untuk penetapan distribusi berat molekul, tetapi juga dapat digunakan untuk memisahkan dan mengkarakterisasikan jenis-jenis polimer. Lalu terdapat dua mekanisme utama mengenai pemisahan-pemisahan polimer-polimer di atas kepingan kromatografi lapis tipis, yaitu penyerapan dan juga pengendapan. Penyerapan molekul itu mungkin terjadi jika digunakan jenis lapisan yang makroporos. Nah, penyerapan ini berdasarkan kompetisi antara pelarut dan juga zat terlarut untuk bahan penyerapannya, terutama merupakan fungsi dari struktur kimia. Sedangkan pengendapan itu melibatkan fraksionasi oleh berat molekul. Ini merupakan mekanisme utama untuk menentukan distribusi berat molekul. Terdapat tiga cara untuk mengadakan fraksi ketika keping TLC atau kromatografi lapis tipis itu telah ditempeli dengan polimer. Yang pertama yaitu campuran pelarut dan non-pelarut yang homogen digunakan sebagai medium pengelusi. Nah, ketika batas pelarut tersebut bergerak di atas kepingan, maka komposisinya akan berubah. Akibatnya kombinasi penyerapan dan penguapannya juga akan berbeda. Lalu, ketika batas pelarutnya itu akan menjadi penuh dengan non-pelarut, maka fraksi-fraksi dengan berat molekul yang tinggi itu akan mengendap. Lalu yang kedua yaitu non-pelarut yang mula-mula digunakan dan pelarut yang ditambahkan dengan jumlah yang bertambah selama elusi, itu akan menyebabkan fraksi-fraksi dengan berat molekul yang rendah itu mula-mula akan bergerak berpindah. Nah, itu diikuti dengan fraksi dengan berat molekul yang lebih tinggi. Lalu cara yang ketiga yaitu mula-mula pelarut itu digunakan untuk memindahkan seluruh tempelan pada polimer. Lalu kemudian itu ditambahkan non-pelarut dengan jumlah yang bertambah. Maka itu akan menyebabkan fraksi-fraksi dengan berat molekul tinggi akan mengendap. Metode yang kelima yaitu ultrasentrifugasi. Nah, metode ini melibatkan observasi terhadap batas sedimentasi selama berlangsungnya eksperimen kecepatan sedimentasi.
Batas dari sedimentasi itu merupakan batas yang dapat bergerak yang disebabkan oleh gerakan polimer untuk menembus pelarut selama berlangsungnya sentrifugasi. Batas tersebut dapat melebar. Ini sebagian disebabkan oleh difusi dan sebagian juga disebabkan oleh polidispersitas. Lalu pelebaran tersebut ini dapat dikaitkan dengan distribusi berat molekul. Teknik ini memiliki keuntungan, yaitu teknik ini mampu untuk menguraikan fraksi-fraksi dengan daerah yang sangat sempit. Tetapi selain kelebihan, metode ini memiliki kekurangan, yaitu biaya peralatan yang sangat tinggi dan juga kerumitannya yang sangat tinggi.